ilmu komunikasi, retorika, dan pemaknaan bahasa, terminologi, majas-majas ataupun apa. Kita sudah kaya memahami itu sebetulnya. Baik. Jangan ngomong Al-Quran tidak bersifat universal. Panjenengan membahas apapun itu berarti membahas Al-Quran. Karena Al-Quran bukan milik satu agama, semua manusia. Benar. Maka bahasanya adalah bahasa semua makhluk. Yang mendekati memang bahasa Arab, tapi bahasa Al-Quran adalah bahasa semua makhluk karena bahasa penciptanya. Maka yang bisa memahaminya adalah orang dalam pola pikirnya yang menunduk pada jiwanya yang menunduk pada kolbunya. Maka tafsirnya akan mengetahui semesta itu jadi pengetahuan apapun. Karena ini adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang yakin. Bukan untuk menghakimi orang, menilai, mengadu narasi, mengadu dombakan ayat dengan ayat dan hadis. Tapi bersama-sama menjelaskan untuk menjadi karya kemanfaatan diri, kesadaran diri, dan kemanfaatan diri. Kalau orang masih terjebak dengan narasi ayat, menjadikan retorika bahasa dan pemahaman, maka semua akan mencari analogi-analogi untuk membela egoisnya, ego intelektualnya, ego spiritualnya, ego emosionalnya untuk diakui validasi pengetahuan, validasi spiritual atau keyakinannya. Kan lucu. Masa kita beragama menjadi tambah goblok, tambah berantem, tambah saling benci? Loh, aneh kita menjadi manusia dalam memahami Al-Quran. Jauh panggang dari api keinginan pencipta ini berarti. Kemana kita dalam beragama sebetulnya? Kita berpura-pura beragama atau menjadi beragama yang sebenarnya? Menjadikan agama sebagai Tuhan atau mentuhankan yang sebenarnya? Ini cuma petunjuk, jangan diributkan petunjuknya, tapi pahami petunjuk bersama-sama untuk menjadi petunjuk. Loh, kok ini petunjuk diadu domba untuk petunjuk untuk ego kita masing-masing? Oh benar narasi zaman dulu dari dulu. Kita berotak khawarij memang. Merasa benar, merasa baik, merasa soleh, merasa mengetahui. Padahal kita belum memvalidasi pada diri kita sendiri untuk menjadi berlaku. Saya berulang, kenapa saya yakin kepada Allah dan Rasulullah? Bukan karena narasi ada di mana penciptaan ini semua, tapi amaliyah yang dilakukan Rasulullah dalam konteksnya, sunnahnya, ataupun Al-Qurannya dijelaskan dalam perilaku. Di saat saya melakukan, kok iya tenang, kok terjawab persoalan semua kehidupan. Oh, berarti benar kebenaran itu. Jadi saya tidak perlu tahu Sherlock yang ada di mana, tidak perlu. Saya akan tidak menunjuk terhadap agama lain, karena Al-Quran ini tidak menjelaskan bagaimana menghina agama lain. Saya tidak perlu. Ternyata ini Al-Quran menjadikan kalimatnya, menjadikan lembut. Kalau engkau lembut, maukah engkau mulutmu yang mengucap memuji nama Tuhanmu, menghina orang, menghakimi orang, menilai orang lain? Ngapain aku memuji Maha Penciptaku? Ternyata memuji Maha Pencipta menjadikan aku lembut. Ternyata semua persoalan hidupku dijawab dalam narasi beragama. Pantaslah kalau ditanya, kenapa kamu beragama? Karena aku tahu dalam kehilapanku sebagai manusia, aku menemukan kebaikan-kebaikan agama. Apa-apa kau nggak beragama atau tidak. Maka agama bukan lagi kalimat menjadi agama. Bukan, sudah menjadi banyak hal pemahamannya. Itu adalah cara hidupku, menjadi filosofiku, menjadi sesuatu pandangan hidup, menjadi kalimat agama ini menjadi indah. Kalimatnya di saat inna dinna indallahil Islam. Oh sama, kalau yang mau selamat yo detil. Mulai dari engkau bangun tidur berak kencing ada cara keselamatan. Oh ini loh pengertian manusia, budaya. Orang yang berbudaya, orang yang berakhlak dan berintelektual atau berpikir sehingga bertanggung jawab atas perilakunya. Oh ini pemaknaan manusia yang dijelaskan oleh narasi Al-Quran. Oh ini toh
Ternyata benar loh kata Buddha. Oh, benar loh kata si Wais. Ternyata yang salah adalah perilaku manusia yang dalam memahaminya. Oh, betapa indahnya sama pencipta untuk menuntun kita. Inilah wal Qur'anil Hakim. Oh, ini sampai segitunya. Oh, aku tidak perlu pura-pura beragama, tapi perlakuan beragama ini menjadikan manfaat. Oh, ini berlimpah itu. Aku tidak perlu membahas surga atau pahala, karena enggak mencapai jannah kalimat yang Al-Quran ini. Pengetahuanku terbatas. Aku hanya memperlakukan bagaimana narasi tentang pemahaman pengetahuan itu, sehingga tidak ada budaya ditubuhkan dengan agama. Agama ditubuhkan dengan budaya. Budaya adalah perilaku seorang yang beragama. Maka narasi agama pandangan budaya adalah bagian budaya mutakin pegangannya. Kok sama budaya dengan agama? Enggak, memang dua-duanya tidak bisa dipisah. Seperti halnya otakmu dengan perasaanmu, intelektualmu dan emosionalmu tidak bisa dipisah. Itulah indahnya. Orang yang tidak berbudaya belum tentu memahami agamanya. Orang beragama jauh dengan budaya, aneh. Makanya ada akidah akhlak. Akidah akhlak adalah akidah akhlak itu adalah budaya. Itulah akhlaknya. Orang berbudaya di Nusantara ini tahu Islam itu apa, keselamatan itu apa, sebelum Islam itu menjadi penjelasan menjadi agama. Dan ada Rasulullah menceritakan ini adalah agama. Ini adalah hudal mutakin kalian, inna dina kalian. Untuk menuju keselamatan, jadilah muslim, kata Rasulullah, jadilah mukmin, jadilah insan dan hamba. Tanggalkan, sudahi, memandang Kristen, Buddha, Hindu musuh, memandang budaya warna kulit sudah. Nusantara ini indah, hebat. Bagaimana orang yang bertuhan, dia yang berkeadilan, dia yang manusia, satu ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang bertuhan? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia adil, dia beradab. Bagaimana manusia yang beradil beradab itu? Di persatuan Indonesia, dia mempersatukan Indonesia, Indo di dalam dirinya, menjadi Nesia, menjadi manusia. Siapa yang bisa mempersatukan Indonesia? Yang kerakyatan, yang dipimpin. Dia menjadi pemimpin di rumah tangganya, menjadi pemimpin di RT RW-nya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, dengan hikmahnya, dengan manfaatnya, ilmu hikmahnya, hikmah kebijaksanaan, bijaksana dan bijaksininya. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan, apapun dimusyawarahkan, dan keadilan. Maka orang itu persatuan itu. Maka genggamlah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda semuanya, tapi indah. Ika, keindahan yang satu utuh ahad. Wis, Masya Allah. Baik Yai, hikmah yang saya tangkap barusan itu artinya kalau orang yang udah peduli namun caranya saja, artinya masih proses. Dia sudah jadi orang baik, namun kebaikan itu belum ditingkatkan lagi. Harusnya tingkatkan lagi jadi orang baiknya, bila perlu diteruskan, dilanjutkan. Jangan sampai tergelincir atau terjun bebas. Karena terkala dia membanggakan ilmu, dia artinya mentuhankan ilmu, bukan mentuhankan Sang Pencipta. Terkala dia membanggakan harta sampai masuk ke hati, artinya dia mentuhankan harta, tidak mempertuhankan Sang Pencipta. Termasuk profesi atau jabatan, kalau terlalu masuk ke hati, dia mentuhankan jabatan atau profesi. Apakah demikian, Kiai?
Saya pun tidak paham, tapi yuk kita pahami bahwa kita sudah memahami pengajaran Rasulullah ataupun apa sudah lengkap di Nusantara ini. Ahli-ahli bidang-bidangnya semuanya. Kita tidak lagi termasalah atau orang tua kita di zaman penjajahan dididik dengan konsep penjajahan sampai terzolimi ataupun apa. Kita tidak mengalami itu. Kita tinggal dijajahnya intelektual kita yang bermasalah. Bagaimana untuk kembali pandangannya, berteguh kepada Nusantara, pemahaman konten beragamamu, budayamu ataupun perilakumu itu dalam beragama menggunakan perilaku. Taklim dalam kitab Taklim itu mencontoh perilaku akhlak adalah orang-orang Nusantara. Taklim tidak menemukan tingkah laku perilaku itu di luar Nusantara. Berarti benar kata Syekh Nawawi Al-Bantani tentang kitab Taklim ini. Nusantara adalah orang yang beragama yang sebenarnya. Pantaslah Rasulullah merindukan umatnya. Salah satu saudara-saudaranya adalah yang terakhir, tapi masih meyakini dalam perilaku. Itulah rahmat Allah. Kita bersyukur dilahirkan di Nusantara. Saya bilang demi Allah, bersyukurlah kita dilahirkan di Nusantara yang memiliki banyak perilaku akhlak yang baik, yang mulia, yang sudah tidak perlu membedakan atau menghinakan. Kita bersyukur di Nusantara Allah melahirkan. Itulah indahnya rahmat yang saya bilang saya bersyukur beragama adanya di Nusantara. Andai saya dilahirkan jauh dari rahmatnya Allah, saya dilahirkan di luar Nusantara, mungkin saya tidak dalam rahmat iman Islam. Saya bilang mungkin saya tidak menjadikan memahami Rasulullah dengan betul-betul seperti hari ini. Betapa hebat Nusantara, saya bilang. Andai Nusantara ini disia-siakan, berapa ratus tahun kita, dari berapa puluh tahun kita generasi, kita masih tutup mata, tutup telinga tentang perilaku orang serakah, tidak dalam kesadaran. Dia korupsi, dia berdoa umroh atau haji di depan Ka'bah untuk menutupi aibnya. Segitu rakusnya bertahun-tahun apa yang tidak dalam korupsi? Pendidikan. Dari sekolah sudah kita dididik. Orang-orang di dalamnya di dunia pendidikan segitu jahat. Ranah apa politik yang tidak menjadikan ranah bagi makanan orang-orang rakus? Kita selalu menutup mata dan menutup telinga. Harus terninabokan kita. Sampai segitunya surga kita yang diberikan Allah di Nusantara ini tidak mengalami kebangkitan total seperti apapun. Lucu kita bernusantara ini dalam beragama. Lucu kita ini dalam berbudaya. Kita memahami rasa syukur yang diberikan Allah dari ujung timur sampai ujung barat yang limpah sekali. Perlu dihabiskan, dikorupsi bagaimanapun tidak akan habis kata Allah. Kalau tidak di dalamnya ada orang-orang soleh yang masih. Betapa indah Nusantara ini tidak akan habis janjinya Allah sampai hari kiamat pun. Tapi kita harus pahami, sekalipun tidak pernah habis tahun untuk kita menjaganya, memahami lagi. Kita bangkit lagi. Kita kelola Nusantara ini. Ini amanah. Amanah ini sampai kapan tak tahu, kalaupun tak pernah habis. Jangan sampai generasi berikutnya tidak menerima amanah. Serem sekali kita selalu menutup mata dan menutup telinga. Kalau kita tidak mampu bergerak, minimal kolektivitas kita dalam subuh, dalam analisa itu, ayo kesadaran bersama-sama. Kita randa terata hayu berpegang teguh. Kita bersama-sama sudahi. Biarkan orang-orang ribut tentang nasab ataupun apa, tidak perlu memuliakan siapapun. Ayo kita muliakan generasi masing-masing, keturunan kita masing-masing, diri kita. Tak perlu memuliakan siapapun. Tidak ada jaminan kemuliaan turunan itu. Ayo kita menjadi orang Nusantara yang cerdas, gunakan semuanya apapun kekayaan Nusantara ini, keindahan ini dalam berlimpah atas rahmat Allah. Sudah jelas atas rahmat Allah. Kemerdekaan ini berulang-ulang dibacakan. Bukan hadiah dari siapapun manusianya, bukan karena kita berjuang, bukan juga
Tapi rahmat Allah ini tidak pernah putus sama Allah. Ayo kita rahayukan, ayo kita sampurasunkan, ayo kita pahami Nusantara ini masih ada penjaga-penjaganya, orang-orang yang dahsyat tanpa kita ketahui mereka. Kita diberikan kesempatan sampai umur berapa kita menyaksikan. Apakah di esok hari anak-anak kita tidak paham ini semuanya? Dia fokus terhadap apa yang diracuni, polutan. Betapa lelah kenikmatan, tapi kita tidak pernah memahami rasa syukur. Kita selalu diminabobokan dongeng-dongeng. Secara apapun yang di luar dunia ini, kita tidak pernah bangga pada Nusantara. Ayo kita buka gerbang pemikiran kita kembalikan spiritual kita yang sebenarnya tidak lagi dibatasi. Orang-orang yang ego intelektual, orang-orang ego emosional, orang-orang ego spiritual itu jangan sampai punya bobok mereka. Baik, yang saya tangkap hikmah barusan 5 keturunan di atas kita, nama binnya walaupun kalau nggak tahu binnya sebut bin Adam, berwasilah kirim Al-Fatihah, lebih terang di sepertiga malam, bila perlu hadirkan, dan berwasilah juga sifat-sifat yang lebih sempurna Rasul kita, agar kita duduk di makom sifat-sifat ilahi yang melekat pada manusia-manusia terdahulu. Gimana ya, demikian gimana kayak? Ya sudah, gunakan sumbumu, muhasabamu, tafakur, tadabbur, itu lebih banyak waktu itu. Baik Yai, saya lanjutan lagi. Pemahaman beragama tadi saya tangkap hikmahnya memposisikan seperti azan Yai, ya. Azan itu ialah hanya berseru, tidak mengajak. Mengajak itu di saat kamu terdiam pun itu mengajak, mengingatkan, maka potensial masing-masing semesta ini menuju orang yang mampu secara dunia, maka akan mampu memberinya. Orang yang sudah mampu dalam intelektual, dia mampu, semuanya akan bergerak. Pikirannya, telinganya, mulutnya, hidungnya, semuanya bergerak tanpa terayu. Tak lagi kamu memikirkan uang, kalau kamu tidak mampu uang, saya yang akan memberikan uang. Kata sahabat, saya yang memberikan pemikiran, kata Ali. Saya yang berani, kata Umar. Kata Abu Bakar, aku yang berani dalam kebijakan. Masing-masing mencukupi. Ayo bareng-bareng ya Rasulullah. Ya, bangun raga dulu agak ringan-ringan. Coba ada itu ya, si meme. Jadi bangun raganya agak seru. Kalau ada meme kan ya bisa ngolahnya gitu loh. Ayo monggo, silakan yang mau berbagi atau menambahkan. Kenapa pada diam? Betul, Muhammad Tawfir. Yuk gunakan waktu kita banyak menggunakan konektivitas yang tidak
terganggu volutannya menggunakan di seperempat malam. Belajar untuk berhenti main TikTok terlalu berlebihan atau bersosial media. Kalau tidak bermanfaat kita ini, gunakan waktunya untuk konektivitas. Subuh, daim, muhasabah, terserahlah. Apapun tasyakur tadabbur. Jadi Agak lebih banyak waktu. waktu yang paling terang ya seperempat malam, sepertiga malam. Ya, jangan mencari hal apapun pengetahuan lagi tidak penting atau apa di dunia yang merusak. Saya bilang kalau mau main TikTok udah turun main TikTok. Sebelum main TikTok saya melakukan grounding. Wudhu dulu atau kenapa grounding? Untuk tidak berpolutan terganggu oleh frekuensi yang menghancurkan otak. Sehingga saya paham bagaimana duduk saya tenang rileks, mengetahui mencari pengetahuan. Baik, jadi tidak kena lagi, tidak tercemar lagi dengan pujian, hujatan, dan desakan. Seperti ikan di lautan, tetap tawar dikelilingi air yang asin. Kalau bisa semampunya kita harus seperti itu dalam konteks kebebasan. Melepas itu semua, maka elit global apapun menciptakan dan semesta akan mengaminkan dan bersama-sama berpikir bersama dalam apapun reaksi. Maka cipta karya dan karsa. Maka diri kita tidak lagi terbatas bukan oleh tubuh ini. Tubuh ini memiliki keterbatasan, tapi cipta karya dan karsa itu tidak terbatas. Maka apapun yang tidak terjawab urusan semesta ini, urusan semesta ini akan terjawab. Akan terjawab. Apapun kesulitanmu akan terjawab dengan duduk diam. Duduk diam. Ada sesuatu yang kamu tidak bisa membahas dan tidak bisa kau selesaikan dengan jasmania. Kehampaan. Ada ruang dimensi sama semesta, sama Maha Pencipta. Kuat. Maka orang-orang dulu melakukan tapa berata, opo broto. Kita menerap namanya tapak tasyakur tadabbur sampai tidak ada pemaknaan asma apapun. Meletakkan lidah di langit-langit atau melipat lidah di langit-langit. Lalu berhentilah berbicara. Biarkan napas ini terhubung dengan semestamu apa. Tidak engkau butuhkan pandangan pikiranmu sekrot. Biarkan ini menyatu, saling mengisi, saling memahami. Maka dimensi semuanya atau salah upah itu semua hidup, maka terhubung dengan semesta. Apapun yang kau tak sanggup, Allah tahu. Apapun yang kau sanggup, Allah pun tahu. Maka semestamu akan bersama-sama berjamaah memakmum padamu. Jadilah imam, jadilah Ahmad, jadilah pemimpin, Mahdi. Maka gunakan itu semua amanah itu, berhati-hatilah. Gunakan, karena semua kamu ucapkan akan terjadi. Maka semua akan merapat mendekatimu untuk menjadi imam, menjadi makmum. Maka gunakan semesta itu, energinya dan semua itu untuk kebaikan. Maka kamu dalam berlimpah, kamu adalah kebermanfaatan, memberi, hanya memberi. Tidak merasa dimanfaatkan, tapi bermanfaat. Karena kamu dalam berlimpah rahmat. Disitulah kamu menemukan cici lahir dan batin. Maka kamu bersyukur dalam memberi. Allah menjadikan dirimu perantara dari kebaikan. Kamu tidak akan berhenti dengan bersyukur kepada Allah menjadi perantara kebaikan, tidak dalam berbangga diri. Tidak ada reaksi bersyukur, senyum.
dalam berbuat dan tidak memvalidasi kebaikan, tidak memvalidasi pengetahuan atau keyakinan, maka kalimat al-aslamah atau selamat menjadi perlakuanmu. Karena bismimu sudah menerap, ucapanmu menerap, Rahman Rahimmu menerap, maka pantaslah bak titiknya di bawah menjadi semua semesta ini menjadi pengetahuan, menjadi alat untuk rahmatnya. Maka bismi Allah bukan alam jalalun saja, tapi hu terhadap semuanya. Istri saya. Ayo kita pelan-pelan bersama-sama, pelan-pelan mulai untuk merapatkan barisan duduk seperempat malam. Berikan waktu diri kita sendiri, bukan persoalan diri kita sendiri. Bukan saja persoalan diri kita sendiri, tapi persoalan istri kita, anak kita, orang tua kita, keluarga kita, lingkungan kita. Jadilah wali-wali di desa ini. Jadilah wali-wali di rumah tangga. Jadilah wali-wali di desa. Jadilah wali-wali di kabupaten, kecamatan, sampai. Ayo, kolektivitas. Gunakan muhasabah, mengkoreksi dengan duduk apapun yang terjadi. Latih untuk lebih koreksi diri. Sibukkan dengan mengkoreksi diri. Obati dirimu. Jangan mencari obat di luar diri, karena penyakit yang paling dahsyat itu dari sesuatu sumber yang di dalam. Dikala sumber di dalam tahu bagaimana mengobati, maka tubuh ini beradaptasi, akan menciptakan imun. Tidak mencari hal-hal kimia ataupun maka udara itu menjadi obat. Daun-daun dan apapun yang digunakan akan diarahkan. Ayo kita cari tahu kelemahan diri ini, kita pandai mengkoreksi diri agar kita tahu bagaimana mempotensikan apa yang diamanahkan Allah di saat kita tahu memotivasi diri kita sendiri, tidak mencari kebahagiaan di luar. Dalam beragama kita potensialnya menjadi seorang yang bermental baja, bermental betul-betul punya bermental, seorang yang beriman itu bermental, lalu menerima apapun pemberian Allah sebagai sumber, sebagai rahmat. Itu indahnya. Maka kamu tidak mencari obat di luar, mencari pemimpin di luar dirimu. Kamu akan mencari bagaimana di dalam dirimu mempelajari diri ini, menjadi imam mahdimu, menjadi seorang spiritualitas diri sendiri. Akan ditahankan, akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sama dalam gelombang yang sama, frekuensi yang sama, dikumpulkan dan terbentuk pada alam semesta. Maka alam semesta bersama-sama menjadi rotasi dan revolusi bersama-sama, merubah, beradaptasi untuk mengiyahkan subuh. Sholat gerakannya ataupun meditatif itu bukan hanya ritualitas tubuh ini. Dikala kau melepas untuk semesta, maka sholat bukan tujuan hanya batasan pahala dan surga saja. Di saat kau memahami rahmat Allah, maka setiap dudukmu, gerakan sholatmu, berdiri artinya api, maka semua hal-hal energi api itu akan menjadikan bagian kekuatan atau sinkron terhadap dirimu. Ruku adalah angin, maka semua semesta angin itu akan berbicara padamu. Sujud artinya air, maka semua yang dimensi air akan menjadikan kepadamu. Lalu duduk di antara dua sujud adalah gunung. Maka semua bentuk tanah akan bercengkrama dengan dirimu. Dikala kau keselamatan itu adalah cinta kasih. Maka semua yang bentuk cinta kasih akan menjadi lembut. Di saat kau mengusapkan ke mukamu, itu adalah keikhlasan.
Maka apapun yang bermuatan, yang paling tertinggi, energi tertinggi bukan cinta, tapi keikhlasan. Tidak ada lagi kemelekatan, kecuali kemelekatan pada penciptanya. Maka bismillah, billah, lillah, alhamdulillah. Maka terbentuklah cinta sendiri. Baik Yai, seperempat malam sebaiknya tidur dahulu apa nggak masalah belum tidur sama sekali? Mau tidur mau enggak, yang terpenting kau melakukannya. Nanti kalau belum tidur efeknya siang jadi malam, malam jadi siang. Kalau kalimat tidur itu artinya lelapkan sejenak, rilekkan sejenak sebentar sebelum rileks yang sebenarnya. Maka engkau duduk saja merilekkan sebentar. Maka orang-orang militer belajar tidur 10 menit itu sama dengan 8 jam. Karena ada cara relaksasi agar ini. Dia mengatakan, wahai pikiran, wahai tubuh, rilekslah sejenak. Dia menarik napas yang panjang berulang untuk mengatakan rileks. Kalau kita susah tidur karena kita tidak mau menyerahkan. Karena kita selalu mengambil alih. Pikiran ini selalu mengambil alih, tidak merilekkannya. Maka ajak pikiranmu atau perasaanmu untuk rileks itu ajak mainan. Ada yang mainan napas, ada yang mainan zikir sampai lelah sebentar saja. Bangunkan aku pada waktu yang tepat untuk bermesraan. Maka dibangunkan oleh tubuh dan sinyalnya. Bangun. Aku harus mengambil seperempat dan duduk terdiam. Biar saksi. Maka setiap gerakanmu adalah kemesraan, tidak perlu tidak. Di saat menggerakkan tubuh. Kau akan menemukan. Tak percaya buktikan. Kalau dibuka bayarlah. Kalau untuk pemula kan posisi itu mata tertutup. Kalau sebaiknya jangan ditutup. Sebetulnya tidak perlu ditutup. Itu sebetulnya dalam hati-hati atau pula. Yang tidak boleh itu tertutup suntuk dari awal sampai akhir Al-Fatihah, tutup mata semuanya tidak boleh. Karena takut menciptakan Allah bentuk namanya. Imajinasi, Allah tulisan, Allah pencarian. Ini isengnya ini. Ini iseng. Harus dikasih mainan, kenapas atau kelapan pengertiannya. Artinya sampai dipahamkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Cari tahu pengertian pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Cari tahu. Karena kalau tidak punya mainan dia nyari bentuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Diamkan, tarik napasmu. Satu kalimat, satu surat, satu ayat, satu napas, masukkan ke dalam. Biarkan dia menjelaskan, biarkan dia mengartikan, biarkan perjalanan menceritakan apa tentang pengertian satu ayat itu. Maka bisa jadi satu ayat itu 15 menit, 10 menit tergantung kau menggunakan tafakurnya di dalam setiap gerakan itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas biarkan. Analisa. Bisa jadi
satu rakaat berdiri saja setengah jam. Bisa jadi dua rakaat itu 2 jam. Tapi kalau belum nyaman ya tidak usah. Temukan saja nikmat gerakan. Sampai 5 waktu pun jadi gerakan kenikmatan, bukan kewajiban. Bukan lagi kebutuhan lagi, tapi solusi untuk semua hal. Kalau kami yang bukan santri ini nggak tahu arti bahasa Indonesia gimana ya ini? Penjabaran tadi. Ya apa-apa, maka jabarkan pengertian itu, baca lagi latihan. Kalau tidak paham, baca lagi artinya, jabarkan dalam perjalanan. Kenapa? Bismillah. Kenapa aku sebut engkau? Sebut itu mulut saja, pikiranmu atau perasaanmu. Oh, sebut itu bukan berarti lisan saja, kan gitu. Tapi sebut ini adalah pikiran, perasaan, dan semuanya menyebut dirimu. Siapa engkau? Allah. Alif lam lam hu. Siapa engkau? Alif lam lam hu. Illahu penting, lalahu segala maha penting, butuh urut. Lalu siapa yang aku tuhankan selama ini? Duit. Oh salah. Ini coba analisa lagi terus. Selama ini ternyata aku tuhankan bukan kau yang sebenarnya. Aku masih mentuhankan Tuhan-Tuhan yang lain, ilah-ilahku semua. Aku terlalu jauh memahaminya. Teruskan. Atau bismillah aja saya bilang, belum tentu itu dalam perjalanan hidup kita. Maka nikmat. Kalau sudah 2 rakaat belum juga paham, duduk saja. Baik Yai, yang saya tangkap hikmahnya, sholat terasa sedap dari sebelum-sebelumnya dahulu waktu bujang, terus berubah dari kewajiban menjadi kebutuhan. Dan saya pernah tanyakan dengan ayah angkat saya, ya itu kan sedap itu terasa kalau sendiri. Gimana kalau masjid? Kalau di rumah kan sendiri sedap. Gimana masjid? Jawabannya ya sebelum sebelum azan kan kita bisa sholat sendirian di masjid. Atau sudah azan bisa sholat sendirian di masjid. Menyiasati seperti itu katanya. Segala sesuatu yang dilatih terpaksa dipaksa menjadi terbiasalah. Apapun yang terjadi, sekalipun cepat gerakan bahasanya orang berjamaah, tidak terpengaruh dalam kenikmatan yang sebenarnya, karena kau tahu klik tombol-tombolnya. Tidak pengaruh di saat kau tahu bagaimana kau nikmat makan. Kamu tidak terpengaruh makan orang banyaknya gimana. Dalam masing-masing punya cara menikmatinya. Baik. Cocok. Jadi kontak pemahaman itu bukan mengarah pada arti, tapi masuknya daripada lafaz masuk ke dalam aliran darah. Nah, sehingga nanti akan terbuka dari pintu-pintu kalimat-kalimat yang dibaca. Akan muncul sendiri daripada titik-titik yang terbelenggu. Pemahaman itu bukan bersumber pada lafaz atau arti, tapi memasukkan daripada energi yang dibaca menyatu dengan jiwa dan raga. Salah satunya masuk ke dalam aliran darah. Maka kuncinya di situ dalam lafaz yaitu Allahu Akbar. Kuncinya itu lafaz. Tapi kalau dalam gerakan kuncinya di mana? Di tumakninah, berhenti sejenak. Baik, hikmah yang saya tangkap, kalau keliru kan bisa dibenahi ini. Lapas itu dibacakan, bayangkan mengalir di urat-urat nadi darah kita, terus perubahan gerakan itu ada jeda atau tumakninah gitu.
maksur sulam kang duduk yono. Jangan mencari suratul Fatihah dulu, tetapi dari mana kita mencari kunci awal daripada pekerjaan itu. Nah, kunci awal ini juga ada kunci akhir, kan gitu. Di mana kunci awal ini adalah Allahu Akbar, maka kunci akhirnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Allahu Akbar ini sebagai pembuka awal, maka di situ ada yang namanya Al-Fatihah, pembuka yang kedua. Jadi kendaraan ini setelah dikontak nggak mungkin langsung jalan dia, harus dipanasi dulu. Nah, Al-Fatihah ini untuk pergerakan awal. Maka pergerakan awal ini bersumber daripada 7 lapisan yang ada dalam diri. Maka itu harus diresapi. Tapi jangan meresap-resapkan, biar dia berjalan dengan sendirinya. Biarkan dia. Nah, bagaimana agar perjalanan awal ini bisa jalan sempurna? Maka bukalah kunci awal dalam takbiratul ihram. Nah, di situ menyimpulkan daripada dua, yaitu kunci dalam lafaz dan kunci dalam gerakan. Itulah yang disebut dengan penyerahan diri. Maka sholat itu adalah penyerahan diri, berlafaz di mana? Takbiratul ihram. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Maka tatkala sudah berjalan, di situ kemutlakan daripada takbiratul ihram setelah penyerahan diri, maka dia akan mencapai kepada keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah toh tatananya. Baik Ki. Jadi dalam ulama mengatakan di mana niat itu harus bersama dengan takbiratul ihram. Karena niat ini membawa daripada unsur luar. Di mana diucapkan tersendiri, maka pola pikir kita akan terhambat. Maka Imam Ghazali mengatakan bagaimana tata cara niat bersama dengan takbiratul ihram. Kalau sudah bisa seperti itu, konsonan 3 akan menyatu. Satu pikiran, menjaga daripada lafaz. 2, yang itu disebut dengan hati, menjaga daripada pasrah kita. Pasrah ini ada pada niat. Yang ketiga, rasa kita, menjaga daripada kekompakan gerakan. Maka ini akan menutup. Di mana takbiratul ihram itu benar-benar dimasukkan ke dalam kunci awal. Nah, kenapa disebut takbiratul ihram? Inilah keterhubungan daripada kesemestaan dan kemuliaan daripada diri dan alam semesta serta Tuhan. Ada dalam diri yang disebut lafaz takbiratul ihram. Maka kuncinya adalah Allahu Akbar, di mana Allahu Akbar ini adalah keterhubungan kepada seluruh alam dan Tuhan. Indah kan? Allahu Akbar Barulah pemakaian bisa ketemu tuh Islam itu semesta ya Ki. Maka tatkala kita sholat khusyuk di situ tidak mengindahkan daripada suratul Fatihahnya, tetapi masuk ke dalam lafaz Al-Fatihah.
Karena tujuh daripada bentukan surah itu lari kepada Al-Fatihah. Al adalah tempat Fatihah pembuka daripada rahasia diri, rahasia alam, dan rahasia Tuhan. Nah, ini saya tingkatkan lagi. Tadi yang diterangkan Yai air itu adalah taroki. Nah, ini yang hakikinya, kan gitu. Maka rahasia-rahasia daripada Tuhan itu berada di dalam segala sesuatu yang diremehkan. Orang mengejar daripada makna tujuh daripada ayat surat Al-Fatihah, tetapi dia lupa mengkaji apa itu Al-Fatihah. Padahal itu adalah pelengkap sebagai bentuk merujuk kepada Al-Fatihah itu sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan taroki atau perjalanan. Di balik perjalanan itu ada tujuan, di mana tujuan itu bersumber daripada Al-Fatihah. Nah, setelah Al-Fatihah maka harus bersyahadat. Disitulah bentuk persaksian diri kita sebagai daripada rukun di dalam sholat. Setelah bersyahadat maka akan ada yang disebut dengan sholawat. Sholawat ini adalah keberkahan di mana bisa bermanfaat dan menyelamatkan daripada seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Setelah sudah berjalan seperti itu, maka puncaknya adalah yang disebut dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang disebut dengan Islam. Atau selamat, atau menghindari reinkarnasi, atau dan lain. Tapi ada juga yang lebih terpenting itu ketika kita melakukan semuanya, yaitu tentang kesadaran diri kita, bahwa sesungguhnya hakikatnya yang mengizinkan melakukan kita sholat dan membaca apapun itu adarilah semuanya hakikatnya kehendak ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ tingkat puncak tertinggi tentang kesadaran semuanya itu atas kehendaknya, bukan kita, tapi dialah yang berkehendak atas diri kita. Itu hakikatnya daripada apa yang dibahas dari tadi. Karena apa? Karena kalau kita tidak menyadari itu, ya, berarti hampa kosong semuanya, tidak ada mana apa-apa. Setelah kita sadari semuanya atas kehendaknya, yang menggerakkan Allah, yang mengizinkan kita membaca lafaz Al-Fatihah atau apapun itu Allah lah yang berkehendak atas segalanya di dalam diri kita. Sebagaimana yang tadi dikatakan, inna sholati wa nusuki wa lahirul alamin, mana syariat seperti apa, mana hakikat seperti apa. Setelah kita memahami semua itu, setelah kita sadari semuanya, bahwa Allah lah yang berkehendak di atas segalanya tentang diri kita, melaksanakan hal yang dibicarakan tadi itu patutlah diri kita menyadari semuanya kehendak ilahi. Allah lah yang berkehendak atas segalanya. Allah yang berkehendak atas kita hidup, atas kita gerak dan langkah. Allah yang berkehendak atas kita melakukan ibadah dan hal apapun itu. Di tingkat puncak intinya pada hakikatnya itu tadi sadarkan diri kita semuanya atas kehendaknya Allah. Kita bisa melakukan hal apapun bukan kita, tapi Allah lah segalanya.
Seperti itu. Baik, hikmah yang saya tangkap, Kesadaran bukan di situ. Bang Master, semua kehendak Allah kita dimampukan oleh Allah, seperti penerapan la ilaha illallah bukan hanya di bibir saja tapi sudah diterapkan dalam kolbu dan perbuatan. Itu sudah pasti. Jika kita menyadari semuanya atas kehendaknya, maka semuanya akan selaras. Karena dasar kesadaran. Setelah kita sadar, hilang kemelekatan semuanya. Dahulu Ya kan, tujuan daripada subuh yang tadi ya paparkan itu. Nah, di situ kita akan menemukan itu. dahulu Akan tercipta kedewasaan dari segala kedewasaan. benar. Dahulu waktu kita pemula, la ilaha illallah itu disebutkan di bibir atau di bersuara dalam hati. Ternyata semakin ke kini ada yang lebih mantep lagi kata Yai Air, yaitu berdiam diri, tanamkan di jiwa dan praktekkan la ilaha illallah itu Allah lah yang berkehendak, Allah lah yang memampukan semuanya, jangan diakui kita. Betul. Tapi kalau dalam ilmu tauhid itu masih batal. Karena ibadah kita itu adalah untuk daripada diri kita, bukan untuk Allah. Sudah jelas. Kalau ilmu tauhid ya. Jadi secara harfiahnya, ketika kita melakukan hubungan resonansi dengan diri dan alam semesta, di situ tidak ada kekuatan daripada Allah. Kalau itu kita larikan semua kehendak daripada Allah, berarti Allah masih mengurusi dunia. Padahal Allah tidak duduk di situ. Sedangkan apa yang kita lakukan ini adalah tarbiyah jasmaniyah yang berurusan dengan duniawi. Ini kalau tauhid ya, Master. Siap. Karena Allah sudah duduk di dalam kehendaknya sendiri, tidak berurusan dengan urusan manusiawi dan duniawi. Kalau kita semua itu lari kepada kehendaknya Allah, maka inilah kafir syirik dalam umum tauhid. Mengambing hitamkan Allah. Ayo Allah yang mana ini? Ya, terlepas kalau pembahasan itu Maaf. kembali ke diri kita masing-masing. Karena saya dijuluki dukun sesat nih tadi. Dukun sesat nggak tuh Gi? Ya intinya kan seperti yang Ayah bicarakan tadi. Ya kan apapun yang kita paparkan, ya kan. Intinya kita mah tidak apa ya. Ya kita berdamai dengan diri kita lah, gitu kan. Kita tidak apa tuh. Tidak terpengaruh oleh siapapun lah tentang hal itu. Orang mau ngomong apa biarin aja gitu kan. Ngapain kita ngurusin yang kayak gitu Ki? Orang urus kita mah. Berdamailah dengan diri kita sendiri kan gitu. Yai, apa kabar Ibu Yai? Puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Salam ya buat Ibu Fitri. Nanti panjenengan kalau itu nanti ke kisah hal juga. Itu seru. Bahasan Iya. Dari tadi. Cuman saya mau nanya gini, Yai. Kalimatmu ada seperempat malam ini dari mana nyupluknya? Itu kan hal rahasia, kenapa kamu buka-buka di umum? Nemu aja itu nggak tahu aku lagi ngipil waktu itu. Ada Karena yang saya sering dengar sepertiga bukan seperempat gitu loh. sepertiga bagimu. Kalau aku udah seperempat aja, nggak sekilo lagi. Jadi gini, Ger. Kalau kita membuka dengan ranah itu, kina sholat kanat kita bang mau kita, itu ada 1/5. Jangan dibawa begitu lagi. Biar seperempat dulu. Kalau sepertiga kan pengumuman.
Jadi pada jeda daripada waktu-waktu ini tadi, maka dibagilah di situ. Inna sholata kanat kita mau kita, maka ada 1/5. Bahkan ada 1/6. Ayo, bingung apa enggak ini, Beb? Dia nunggunya kelamaan, kalau sepertiga dekat subuhnya malah ketiduran lagi. Coba nyari waktu-waktu itu yang dekat-dekat subuh. Dekat-dekat subuh, nunggu subuh, tidurnya nanti jam 9 jadinya. Kalau Yai kan Tidur pagi-pagi. kalau Yai kan dibangunin Bu Nyai. Udah, alarm semesta. Alah selesai. Alarm semesta. Alarm itu di luar diri, maka bentuknya ciuman. Sampai cium bangun saya, wih, tambah lagi. Itu alarm semesta juga di luar diri. Jadi gini loh, Beb. Dalam ayat Fatah Hajat Bina Fita, bangunlah kamu di tengah malam itu bukan mengerjakan sholat, tetapi keluar ke alam semesta. Udah. Nanti mereka ributnya. Oh gitu. Kalau dia paham keluar alam semesta, ternyata. Artinya di ruangan terbuka. Benar. Benar di situ ya, benar. Iya, benar. Pinggir kali di laut itu. Enggak, apa namanya yang itulah di rumah kita di belakang gitu loh. Oh iya, di sawah. Bukan gitu. Enggak se ekstrim gitu. Gak se-ekstrim itu. Tapi memang latihan dulu di luar itu. Di sawah, di pinggir laut. Itu memang udah latihan di situ. Baru nanti di rumahnya ada ilat kayak fantasinya. Jadi ini ada yang seru. Ada Fajar Siddiq, ada Fajar Hadib. Gimana tuh? Pagi petangnya kalau sudah ketemu jadi kesibukan gitu. Jadi saya pernah main di Pondok Pesantren Manonjaya itu pimpinan umumnya setelah undangan ceramah itu cerita dia tidur di teras itulah, saya nggak mau ganggu bilangin istrinya, sampai pagi disitulah ada sajadah gitu di teras. Tidur itu Kang Genta bukan lagi persoalan istirahatnya badan. Kalau sudah mengalami sering menggunakan hal-hal subuh, muhasabah, duduk diam, zikir itu bisa jadi tidur pun itu tidak berhenti dirimu dalam meditatif atau subuh atau muhasabah. Sampai segitu keren. Tidur saja, apalagi lagi semesta. Sampai segitunya. Baik. Dan semua perkataan semua ini sebaiknya saya lupakan, tapi saya amalkan, kerjakan dengan perbuatan. Kehidupan nyata, komen TikTok, kalau kerja ataupun apapun, itu engkau sedang menerima hasil. Menerima hasil dudukmu. Hasil dari sholatmu, hasil ritualitasmu, semestamu akan berdatangan padamu untuk bersama-sama memperlakukan dalam kenyataan untuk perlakuan dalam semesta berlimpahmu. Terima kasih matur suwun sahabatku dan saudaraku yang tapping cukup Allah yang membalaskan, yang berbagi yang di sini di atas saya turunkan satu-satu. Barakallah Kang Master, Kisah, Kang Non, berkabar. Mau tidur ya apa? Langsung kan belum 2 jam lagi 1/4. Aku sama istriku oh gitu tidur. Oke. Ya. Emang itu teknikku. Aku sama istri dulu jilat-jilat dulu. Barulah nanti. Aku mikir mesra dulu. Enak aja dibuat duduk. Paling enak itu.
Wah, Masya Allah, itu tambah tuh. Langsung hus tuh. Karena dia pengen dipeluk sebelum melakukan ritual. Gak percaya, memang kenyataan aku ndak bohong.